sekarang saya ingin ke Mas Fitra. Ada satu poin yang disampaikan oleh Mendak yang begitu memang mengusik hati saya ketika dikatakan tidak bisa melawan para mafia bahkan juga spekulan minyak goreng. Kita berbicara mengenai rantai distribusi minyak goreng ini juga penuh kritik ini. Kenapa bisa stok nggak ada di pasaran? Nah, apalagi bukannya distributor ini bukannya diserahkan kepada swasta. That's why mungkin mereka akan berpikir dengan prinsip keekonomian, keuntungan bisnis. Bagaimana Mas Fit? Dari dulu sudah ada, ini sudah terjadi sekian lama, kita tidak bisa menyalahkan mereka begitu saja, gitu ya. Jadi dalam konteks mafia itu selalu ada, ya dimanapun itu. Nah, negara nggak bisa kontrol. Bisa saja, tetapi kan masalahnya kita harus ada konsolidasi yang cukup signifikan. Nah, untuk menjadi siasat di jangka pendek, gitu kan. Kalau kita bicara distribusi dan lain-lain, ini adalah solusi di jangka menengah dan panjang. Tadi saya bilang ada diskoneksi antara produsen minyak goreng dengan produsen CPO. Ini harus dituntaskan, tetapi nggak bisa segera, ya. Maka harus ada solusi ad hoc. Solusi ad hocnya bukan subsidi. Sekali lagi, saya sudah bilang subsidi ini adalah kebijakan purba di era digital. Mahasiswa semester 1 kalau kita bicara subsidi, ini adalah kebijakan yang secara empiris sering gagalnya. Apalagi kebijakan subsidi ini tidak bisa dikontrol produksinya. Nah, oleh karenanya kalau mau kemudian lebih relevan lagi, solusi yang cukup pragmatis di jangka pendek adalah kemudian menyiasati kelangkaan supply yang memang sebenarnya nggak langka, tetapi langkanya karena jalur distribusi. Nah, oleh karenanya sekarang di Malaysia dijual 8.500 karena subsidi. Kenapa Malaysia bisa subsidi, kita nggak terlalu berhasil? Karena mereka sudah lama, sudah existing dan rintangan geografisnya nggak sekuat kita. Dan oleh karenanya dalam international economics ada namanya arbitrage. Ketika kita bicara arbitrage, kita bisa mengimpor yang ada di situ, sehingga kita bisa memiliki kuasa supply di sini pemerintah, alih-alih memberikan subsidi untuk hal yang tidak jelas dan pasti akan gagal, ya. Kita bentuk kuasa supply sehingga kemudian kita bisa memberikan efek distribusi yang pada akhirnya itu akan menipiskan harga. Itu yang sebenarnya harus dilakukan. Tapi kalau dijual di sini nanti mahal juga sama harganya. Kuasa supply ada di tangan pemerintah. Ya, baik. Mungkin sekarang saya ke Pak Edi. Saya yakin dan saya rasa Presiden pasti tidak akan tinggal diam melihat kondisi seperti ini. Kalau dari Presiden sendiri ini atau mungkin dari KSP ini, apa yang kira-kira akan dipersiapkan langkah ke depan mengingat apakah harga keekonomian yang saat ini sudah terjadi untuk minyak goreng kemasan dilepaskan begitu saja, ataukah ada ambang batas tertinggi gitu boleh dijual, atau mungkin memang sebebas-bebasnya, atau mungkin juga akan mengawal bagaimana curah ini akan tetap ada di pasaran? Bagaimana Pak Edi? Ya, yang pertama adalah bahwa Bapak Presiden itu sudah memberi perhatian, memberikan berusaha untuk memecahkan masalah ini dari awal, dari pertengahan Januari, dan waktu itu kan arahannya bersama dengan arahan untuk batu bara dan untuk LNG, itu salah satunya minyak goreng ya, supaya dilakukan stabilisasi pada harga yang terjangkau. Nah, detailnya diserahkan kepada Menteri Perdagangan. Nah, kemudian jalan kan, tadinya subsidi yang tadi disebut-sebut Mas Fitra, itu nggak ada 2 minggu itu 1 Februari sudah dicabut, diganti dengan DMO, DPO atau Domestic Market Obligation, Domestic Price Obligation, dan HET. Itu nggak ada duit keluar dari pemerintah, jadi itu nggak ada subsidi. Nah, sampai kemudian per 16 Maret ini kemudian diubah, ada subsidi untuk minyak goreng curah dan untuk yang kemasan dilepas. Nah, jadi saya kira memang Bapak Presiden terlibat dan sangat memberikan perhatian ya untuk hal-hal seperti ini ya, gitu ya. Nah, kemudian mengenai masalah ini mau sampai kapan? Ya, pada prinsipnya kebijakan pemerintah itu kan kita dinamis ya, dalam arti dievaluasi, dimonitor gitu ya. Ya, di satu sisi kita mungkin bisa melihatnya sebagai inkonsistensi, tapi kan di sisi lain kita bisa sebut itu sebagai adaptif ya. Jadi kalau misalkan memang tidak berjalan dengan baik ya bisa diubah gitu. Nah, cuma saya ingin sedikit yang disampaikan Mas Fitra tadi, minyak goreng di Malaysia itu nggak boleh diekspor, Mas. Di sana udah jadi isu karena banyak minyak goreng mereka yang diselundupkan ke Thailand gitu ya, nggak semudah itu. Dan bisa Pak, itu ada mekanisme bilateral yang bisa kita tempuh ya. Jadi dalam konteks perdagangan antar negara, hal-hal seperti itu bisa diselesaikan melalui mutual recognition. Ya, jadi bukannya tidak bisa, ya. Memang ada peraturan lokal yang melarang. Tetapi kalau kita bicara mengenai diplomasi ekonomi, yang mana pemerintah seharusnya bisa menjalankan itu dengan baik, itu yang seharusnya bisa dilakukan. Dan kalau saya melihat bagaimana perjalanan kebijakan yang selalu berubah-ubah seperti ini, itu adalah kebijakan setengah matang, Pak Edi. Ya, maka seharusnya dari KSP ini bisa lebih holistik lagi, bukan adaptif, itu adalah kebijakan coba-coba.
Baik, baik. Nanti kita ya dijawab singkat Pak Edi. Sorry. Ntar dulu. Jadi gini loh. Jadi kebijakan untuk supaya pemerintah mengontrol supply itu setuju ya, tapi skenario kan nggak harus seperti itu gitu ya. Bisa dengan BUMN ditugasi, meskipun kita tahu ada masalah. Hal-hal yang tadi disampaikan Mas Fitra juga bukannya tidak mengandung masalah ya. Terus tadi yang misalkan disampaikan mungkin tadi di DPR ya, pas mengikuti pengantar dari atau laporan dari gedung Dewan. Saya heran juga, loh mereka ada yang mengkritik kenapa tidak memberikan subsidi untuk yang kemasan. Tapi di sisi lain kemudian mengkritik subsidi yang diberikan untuk minyak goreng curah. Loh bagaimana sih? Jadi sebenarnya mau memberikan subsidi atau tidak? Itu bingung juga kitanya gitu. Ya, nah terus kemudian saya belum melihat peran KSP di sini Pak. Baik, baik. Masih ompong. KSP itu bukan instansi teknis, Mas. Iya betul, Baik. tapi tidak ada ya ketika Pak Edi ada di sini, artinya Pak Edi kan seharusnya bisa mengerti dan kemudian bisa mengorkestrasi kebijakan. Dan saya melihat itu tidak ada. Baik, terima kasih Pak Edi, terima kasih juga mungkin Mas Fitra. Saya rasa memang itulah pendapat ya, memang pasti setiap pihak punya masukan, mudah-mudahan ini bagaimana cara kita mencari langkah terbaik untuk minyak goreng di Indonesia. Tapi sekarang saya mau minta komitmennya kepada Pak Ngadiran. Kalau tadi saya melihat bahwa ya memang saat ini susah ya jadi pedagang minyak goreng, di tengah curah juga susah, saat ini minyak goreng kemasan di supermarket sudah banyak. Pak, tapi berdasarkan informasi saya telusuri, udah mulai banyak Pak minyak goreng kemasan baru yang sebenarnya asalnya itu dari curah Pak. Mereka endapin agak bening sedikit, kemudian udah bening baru dikemas layaknya minyak goreng kemasan. Nah kalau ada seperti ini bagaimana Pak, Bapak? Ini ada tugasnya sendiri. Artinya yang melakukan pendetek bukanlah kami pedagang. Kalau kami pedagang, apapun mereknya yang memang disenangi oleh masyarakat tentu kita beli, kita jual. Jadi kami beli apa yang ada, yang memang dicocokin. Nah, kalau nggak disukai oleh masyarakat kan itu rugi sendiri kita. Nah, itu ada tugasnya, silahkan kepada yang berkompeten, bukan adalah kompetensi kami. Kami ada barang bisa membantu teman-teman pedagang melalui koperasi ini, kemudian bagaimana masyarakat bisa mendapatkan dengan kualitas tentu disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Nah, ada bidang-bidang yang memang harus mendetek dan harus melakukan pelurusan hal-hal itulah saya pikir. Memang untuk permasalahan minyak goreng dan sengkarutnya tidak bisa sekali talk show saja. Berkali-kali saya memang mendialogkan ini, memang belum ada titik temu yang begitu mumpuni atau mungkin 100% kita mengatakan kata sepakat dalam dialog ini. Tapi tidak mengapa, apa yang disampaikan oleh narasumber saya mudah-mudahan menjadi informasi yang baik untuk masyarakat bahwa iya, kita percaya bahwa ini berproses, mudah-mudahan minyak goreng curah ada di pasaran, bahkan untuk minyak goreng retail kalau naik janganlah terlalu tinggi, rakyat lagi susah sekarang. Terima kasih Bapak-Bapak. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya masih akan hadir untuk Anda usai jeda berikut.